Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan selalu semangat dan luar biasa. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Saprudin Itur, di channel Saprudin Itur. Kita akan membicarakan satu hal yang sangat luar biasa, yaitu hubungan Indonesia dengan dunia, hubungan internasional Indonesia. Sebelum kita mulai, harapan saya Anda like dulu, subscribe dulu, dan like. Kalau perlu silahkan share agar video ini menjadi viral dan kemudian Anda bisa nonton kembali video-video saya berikutnya yang selalu hebat. Oke, makasih. Berbicara hubungan internasional, kita akan lihat ke sejarah masa lalu dulu. Di masa-masa dulu masih zaman-zaman kerajaan, zaman sistem-sistem negara-negara kecil yang membentuk sebuah kelompok-kelompok atau khalifah-khalifah atau macam ya sebuah organisasi begitu, organisasi kemasyarakatan dalam satu wadah. Mereka satu rumpun, satu keluarga, satu keturunan atau apa, berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian mereka membuat sebuah sejenis negara begitu, yang mereka yakini pada waktu itu adalah sebagai wilayah yang berdaulat. Wilayah mereka tidak boleh diganggu. Mereka membuatlah batas-batas. Batas-batas kalau di hutan berarti ada pohon-pohon besar atau gunung yang paling tinggi, kemudian ada sungai, sungai-sungai kecil, sungai-sungai besar. Itu menjadikan wilayah batas-batas mereka untuk menentukan bahwasanya tanda-tanda itu orang-orang lain yang datang ke wilayah itu akan paham bahwasanya ini sudah memasuki wilayah orang lain atau wilayah kelompok lain atau wilayah suku lain. Nah, kalau masuk ke wilayah itu tanpa izin, tentulah mereka akan diserang dan diusir, bahkan sampai dibunuh. Nah, bagaimana untuk mereka saling menghormati? Maka antara kepala-kepala suku, kepala-kepala adat, atau kepala-kepala kelompok-kelompok itu saling berhubungan, berupaya. Walaupun mereka tetap ada persaingan, sedikit-sedikit mereka perang, sedikit-sedikit mereka akan saling bunuh. Karena memang negara mereka belum seperti sekarang. Jadi mereka sudah mulai mengadakan hubungan yang bisa saling hormat dan menghormati. Nah, di Jazirah Arab seperti itu, di Eropa seperti itu zaman dulu, bahkan sebelum Masehi di Mesir kuno dan sebagainya, di Afrika, termasuklah di Asia Tenggara, termasuk di Nusantara pada masa itu. Nah, bagaimana dengan Nusantara? Nusantara sejak zaman Sriwijaya sangat populer, dan Sriwijaya mampu mewilayahi wilayah negara yang sangat luas di Nusantara, bahkan sampai ke wilayah-wilayah semenanjung lainnya. Kemudian mereka membangun hubungan antar kerajaan, menjalin hubungan. Pertama hubungan silaturahmi, hubungan ke politik, kemudian akhirnya sampai ke hubungan-hubungan keagamaan, keyakinan, bahkan sampai ke hubungan pendidikan. Itu hubungan saling kirim tenaga-tenaga ahli sebagai tanda persahabatan mereka. Bahkan ada di zaman-zaman dulu, zaman kerajaan ini berani mempersembahkan putrinya untuk sultan atau raja di negara tetangganya untuk diperistri. Tujuannya adalah agar antar negara ini ada kaitan kekeluargaan dan mereka menjadi aman. Sampai di situ mereka dulu. Cara-cara mereka untuk menjalin persahabatan antar negara di zaman-zaman kuno.
zaman-zaman kerajaan. Nah, bagaimana di zaman modern seperti sekarang ini? Lebih kental lagi hubungannya. Bukan sekedar yang diceritakan awal tadi. Berhubungan sekedar ya hubungan politik, hubungan dagang, hubungan saling tukar-menukar pendidikan, saling tukar-menukar pelajar, ilmu pengetahuan dan sebagainya yang dikuasai oleh mereka dan dikuasai oleh kerajaan yang di sini gitu. Saling tukar. Kalau sekarang di zaman modern lebih daripada itu. Bahkan di setiap negara yang berhubungan baik, ada hubungan diplomasi, negara itu mengirim kedutaan besarnya ke negara sahabatnya itu sebagai perwakilan negara ada di negara itu, namanya kedutaan atau duta besar. Nah, duta besar ini fungsinya pertama untuk hubungan antar negara, baik hubungan budaya, hubungan perdagangan, ekonomi perdagangan, hubungan politik, bahkan hubungan pertahanan dan keamanan dan lain-lain, semuanya dibicarakan, saling berhubungan. Kemudian juga memberikan keamanan warga negaranya yang ada tinggal di negara itu. Contohnya sajalah begini, Indonesia dengan Jepang. Nah, kedutaan Jepang ada di Indonesia, kedutaan besar Indonesia ada di Jepang. Jadi kedutaan ini sebagai masing-masing perwakilan dari negaranya untuk menghubungkan hal-hal tertentu atas kepentingan negaranya. Contoh, hubungan perdagangan sajalah, hubungan yang lebih mudah, hubungan perdagangan. Maka negara Jepang ingin membuka hubungan perdagangan ke Indonesia, maka melewati kedutaan besar. Kedutaan besar ini, kedutaan besar Jepang Indonesia akan menghubungi pemerintah Indonesia sampai ke presiden apabila kunjungannya Perdana Menteri gitu. Kepala negara. Nah, kalau hubungan sampai kepala negara, maka kedutaan besar ini sangat penting peranannya menentukan apa saja yang akan dilakukan oleh negaranya. Ketika ada hubungan politiknya, ada hubungan pertahanan keamanannya, bukan ada ekonominya, bukan budayanya, nanti akan dijalin kerjasama. Begitu datang Perdana Menteri Jepang ke Indonesia, konsep-konsep yang tadi sudah dibuat sedemikian rupa sudah ada dan sudah disetujui oleh antar kedua negara gitu. Begitu sampai ke Indonesia, pertemulah antara Presiden Indonesia dengan Perdana Menteri Jepang, umpamanya di Jakarta atau di Bali. Nah, kemudian saling memberikan informasi dan pengalaman tentang kenegaraannya, kemudian menyampaikan tentang kebudayaan masing-masing dan bagaimana hubungannya semakin baik, semakin akrab, terjalin dengan nyaman, aman, dan damai. Akhirnya menandatangani kerjasama. Kalau dia ekonomi, perdagangan atau apa, umpamanya membangun perusahaan di Indonesia, ada 10 perusahaan Jepang yang siap masuk ke Indonesia, ditandatangani bersama. Maka berikutnya setelah pulang kepala negara, ke departemen-departemen yang berkaitan dengan itu akan terus berhubungan ke Indonesia. Lalu berhubungan langsung dengan para pengusaha atau investor yang akan datang ke Indonesia itu. Begitu juga sebaliknya kalau ke Jepang. Indonesia seperti itu. Apa saja yang akan dihubungkan ke sana, maka itu akan dibicarakan dulu setuntas-tuntasnya. Barulah begitu datang Presiden Indonesia menuju ke Jepang, pertemuan dulu, makan malam dulu, kemudian ada hal-hal tertentu yang perlu dibicarakan secara internasional, hubungan-hubungannya, barulah kemudian ditandatangani beberapa hal kerjasama yang dikerjasamakan antar negara. Jadi sudah seperti itu, kedutaan besar. Jadi hubungan-hubungan antar negara sudah tidak ada batasnya lagi. Apabila sudah terjalin hubungan diplomasi yang baik. Nah, kemudian antar negara, masing-masing negara kan punya aturan masing-masing tentang hubungan luar negerinya. Kalau Indonesia kan politiknya bebas aktif, artinya kita bebas menerima negara mana saja, kemudian bebas untuk berhubungan ke negara-negara saja, tapi tetap yang datang ke Indonesia harus menghormati dan menghargai tentang
kedaulatan Indonesia, kita datang ke negara orang pun kita sangat menghormati dan menghargai tentang kedaulatan negaranya. Tidak boleh semau-maunya, tidak boleh asal ngomong yang mengakibatkan negara itu atau rakyat di negara itu tersinggung. Sebaliknya. Nah, begitulah yang kita bangun hubungan internasional ke seluruh dunia. Walaupun memang kita ketahui ada beberapa negara yang belum ada hubungan diplomasi dengan Indonesia. Contohnya mungkin salah satunya Israel. Kita belum ada hubungan diplomasi dengan Israel. Makanya jangan heran, apapun yang dilakukan Israel terhadap bangsa-bangsa lain yang di sekitar Israel, Indonesia yang sebagai negara Muslim terbesar di dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak bisa menekan, tidak bisa menyatakan hal tertentu atau apapun terhadap Israel. Karena kita tidak ada hubungan diplomasi, tidak ada hubungan antar negara, dan tidak ada kedutaan besar Indonesia di Israel, kemudian tidak ada kedutaan Israel di Indonesia. Sejak dulu, sejak kita merdeka sampai sekarang, tidak ada hubungan internasional, hubungan diplomasi dengan Israel dan beberapa negara lain, negara kecil. Nah, kemudian kalau kita kembali ke negara kita, negara Indonesia, negara Indonesia ini kan di wilayah Asia Tenggara. Kita berbatasan banyak negara. Seperti ada yang tertera di sini. Kita berbatasan dengan Australia, kita berbatasan dengan Timur Leste, kita berbatasan dengan Papua Nugini, kita berbatasan di atas Filipina, kemudian kita berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Cina, Vietnam, wilayah ekonomi eksklusifnya di wilayah Natuna. Kemudian wilayah sana berbatasan dengan di Baliho Barat masih berbatasan laut dengan Thailand, dengan India, dan beberapa negara lainnya. Nah, dari berbatasan ini kita harus menjalin hubungan internasional, hubungan antar negara sebaik mungkin. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan mereka dan mereka juga pasti membutuhkan kita, saling membutuhkan. Jadi kita menjaga sebaik-baiknya kedaulatan negara tetangga, dan tetangga juga menjaga sebaik-baiknya atas kedaulatan negara kita. Walaupun masih ada hal-hal tertentu yang menjadi masalah. Sering masalah nelayan yang menabrak wilayah zona eksklusif, zona ekonomi eksklusif negara itu. Contohnya Indonesia di wilayah NTT sering berlebihan nelayannya masuk ke wilayah Australia, ditangkap oleh Australia dong, karena masuk ke wilayah kedaulatan dia. Sebaliknya begitu juga dari Australia, pasti akan kita tangkap atau akan kita kejar karena masuk wilayah kedaulatan. Itu memang sudah perjanjian antar negara, tidak boleh masuk ke negara lain lewat darat maupun lewat laut tanpa seizin negaranya, termasuk nelayan, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan wilayah utara, wilayah selatan, wilayah utara ini? Kita berbatasan dengan Filipina, gitu. Juga sama. Tetap kita menjaga dan menghormati wilayah kedaulatan masing-masing. Kemudian kita di wilayah di atas Kalimantan, di atas di ujung Kalimantan Barat, di ekornya ini, gitu. Di sini kita zona ekonomi eksklusif, berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Singapura, berbatasan dengan Vietnam, berbatasan dengan Cina bahkan. Karena ini disebut Cina sebagai Laut Cina. Kita menyebutnya wilayah ini sebagai wilayah Laut Natuna karena masuk wilayah kita. Sering terjadi di perbatasan masuknya nelayan-nelayan atau masuknya bahkan penjaga laut mereka masuk ke wilayah ekonomi eksklusif kita. Pertama ya kita beritahukan bahwa Anda melewati batas ekonomi eksklusif, zona ekonomi eksklusif. Kemudian kita peringatkan, apabila tidak juga mau diperingatkan, ya kita usir. Kalau tidak mau kita usir, ya harus kita tangkap. Karena masuk wilayah kedaulatan negara Indonesia. Ditangkap seperti apa? Tidak boleh juga semena-mena ketika kita menangkap. Tetap kita layani sebaik mungkin, karena yang kita tangkap itu
ada kapal, ada hasil di dalam kapal, ada mesin dan sebagainya, tetapi ada manusianya. Manusianya tetap kita hormati, kita hargai sebagai manusia. Hak asasi manusia untuk kita hargai. Tidak boleh kita semena-mena, karena ada hubungan internasional kita. Menghormati, saling menghormati. Itu hubungan internasional. Jadi saling menghormati, saling menghargai terhadap bangsa-bangsa lain yang memang berbatasan langsung ataupun yang tidak berbatasan langsung. Itu pun kita saling menghormati dan menghargai. Kita berhubungan ekonomi dan sebagainya, kita perdagangan, kita mengekspor barang ke negara orang lain, kemudian kita mengimpor barang-barang tertentu yang kita butuhkan ke negara kita, dan seterusnya. Kita pertukaran budaya, kita pertukaran pertahanan dan keamanan, kemudian saling memberikan pengetahuan, kadang-kadang latihan bersama pertahanan. Kemudian kita juga tidak menghilangkan ideologi bangsa masing-masing. Kita saling memberikan pesan-pesan ideologi bangsa kita kepada bangsa lain juga seperti itu. Jadi saling menghormati wilayahnya, menghormati perbatasannya, menghormati ekonomi eksklusifnya, menghormati wilayah ekonominya, kebudayaannya, dan seterusnya, termasuk pertahanan keamanan. Jadi tidak boleh kita semena-mena terhadap bangsa-bangsa lain. Bahkan bangsa yang merepotkan pun, mereka datang ingin masuk ke negara kita, memaksakan diri untuk menjadi warga negara kita umpamanya, itu pun tidak dibenarkan, karena dia yang datang itu adalah warga negara tertentu. Kita tetap menghormati negaranya. Contohnya umpamanya di Indonesia, orang dari Myanmar umpamanya gitu, kebetulan dia muslim, ingin datang ke Indonesia, ingin masuk menjadi warga negara Indonesia, tapi datang dengan menyeludup atau dengan tidak tanpa izin, nggak boleh. Kita usir. Kalau memang harus kita tampung dulu, kita amankan, kita biayai, kita kasih makan. Setelah itu kita beritahukan kepada negaranya untuk dijemput, diambil, dibawa pulang ke negaranya. Soal ditekan secara politik atau apa, kita bukan urusan kita, itu urusan negaranya. Kita tidak boleh semena-mena langsung mau menerima orang dari negara lain untuk menjadi warga negara Indonesia. Tidak mungkin. Lalu kemudian apa ya? Warga negara yang bisa kita terima sebagai warga negara Indonesia, pertama kan harus tinggal sekian tahun dulu di Indonesia. Kemudian punya pengalaman, punya pengetahuan, kemudian punya usaha tetap, skill yang bagus. Rugi kita menerima orang-orang yang tidak punya kemampuan apa-apa dijadikan warga negara Indonesia umpamanya. Harus kita didik, harus kita beli rumah, kita harus beli apa. Ngapain? Kenapa harus kita menerima orang yang seperti ini? Sedangkan warga negara kita sendiri membutuhkan itu. Lebih baik anggaran itu untuk warga negara Indonesia. Kita buatkan rumah warga negara Indonesia yang kurang mampu. Lebih enjoy, lebih mantap gitu, daripada kita harus menerima warga negara yang tidak jelas dari bangsa-bangsa lain atau negara lain, yang akibatnya malah membuat keretakan hubungan antar negara. Begitu juga di Eropa, di Amerika dan sebagainya, di Jepang, di Korea, di India dan sebagainya, sama memperlakukan hal-hal tersebut sama seperti kita. Oke, itu dulu. Nanti kita akan berbicara masalah investasi yang masuk ke Indonesia dalam hubungan internasional. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.